Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Baskara dari tim Kemendikbud. Berdasarkan data dari WHO, perubahan iklim merupakan masalah yang sangat serius dan aktivitas manusia sudah melepaskan emisi karbon dan gas rumah kaca lainnya di atmosfer selama 50 tahun, sehingga menyebabkan perubahan iklim. Selanjutnya, WHO memperkirakan bahwa antara tahun 2030 hingga 2050 akan terjadi 250.000 kematian tambahan lainnya per tahun yang disebabkan oleh perubahan iklim dikarenakan malnutrisi, diare, stres akibat panas, dan lainnya. Selain itu, WHO juga memperkirakan kerugian finansial langsung terhadap sektor kesehatan yang belum termasuk sektor pertanian, air, atau bahkan sanitasi, yaitu sekitar 2-4 miliar dolar per tahun pada tahun 2030. Indonesia adalah salah satu negara yang akan terdampak oleh fenomena ini dikarenakan menurut WHO, negara-negara berkembang masih memiliki infrastruktur kesehatan yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi masalah ini tanpa bantuan dalam mempersiapkan atau bahkan merespon dampaknya. Hasil survei perusahaan Global Public Opinion and Data YouGov bahwa Indonesia adalah ranking 1 dari 23 negara yang masyarakatnya tidak percaya tentang perubahan iklim dan menjadi negara dengan persentase terbesar orang yang tidak percaya perubahan iklim disebabkan oleh manusia. Berdasarkan data dari World World Data bahwa karbon dioksida atau emisi karbon yang dihasilkan setiap individu dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang terus meningkat, dan bahkan Indonesia menjadi peringkat ke-10 sebagai negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia dengan rata-rata individu menghasilkan 2 ton CO2 per tahun. Peran pemerintah dalam mengatasi hal ini sudah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan lingkungan hidup atau PLA yang diimplementasikan pada tingkat sekolah dasar hingga SMA dengan dukungan Perpres nomor 59 tahun 2017 terkait tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, ini selaras dengan SDGs di tingkat global pada target 13.3 terkait peningkatan kualitas pendidikan dalam memperbaiki kebijakan pendidikan nasional, kurikulum, pendidikan guru, dan asesmen siswa. Selain itu juga, hal ini sejalan dengan rencana pembangunan, tetapi solusi yang diberikan pemerintah masih belum solutif dikarenakan keterbatasan pemahaman pelaku pendidik dalam pendidikan lingkungan, materi dan metode pendidikan lingkungan yang tidak aplikatif, rendahnya partisipasi masyarakat berperan dalam pendidikan lingkungan hidup, serta rendahnya teknologi pendidikan yang mendukung PLA bukan hanya sebatas teoritis, tapi juga aplikatif. Kami, tim Kemendikbud dengan saya sendiri Muhammad Yusuf Baskara sebagai koordinator proyek. Saya Ahdan Pangestu Aji Widodo sebagai desainer. Saya Pramudia Putra Pamungkas sebagai app developer. Di bawah bimbingan Dr. Engineer Alfian Akbar Ghazali mempersembahkan Rekarbon, aplikasi pendidikan lingkungan berbasis kalkulator karbon. Rekarbon merupakan sebuah aplikasi pendidikan lingkungan berbasis Android yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon serta mengkampanyekan kepedulian lingkungan untuk generasi muda. Rekarbon memiliki 4 fitur utama, yaitu kalkulator karbon, education platform, gamifikasi pendidikan, dan mikrososial media. Dalam pengembangannya, Rekarbon melalui 6 tahap metode penelitian, diawali dari studi literatur, di mana kami melakukan pengkajian materi literasi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam mengembangkan aplikasi. Kemudian pengumpulan data, di sini kami memvalidasi permasalahan yang kami angkat melalui survei untuk memperkuat gagasan kami bahwa aplikasi ini memang perlu untuk dikembangkan. Setelah itu perancangan sistem, di mana kami merancang ide arsitektur sistem, serta pembuatan desain UI/UX dari aplikasi. Lalu implementasi, di tahap ini kami melakukan implementasi ide yang telah kami rancang ke dalam produk aplikasi Android. Kemudian pengujian dan evaluasi. Pada tahap ini, akan dilakukan pengujian aplikasi terhadap target user. Kemudian, akan dilakukan evaluasi tentang pengembangan aplikasi ke depannya berdasarkan respon dari user. Dan yang terakhir yaitu laporan akhir. Di sini akan dibuatkan dokumentasi tentang pengembangan aplikasi dan hasil penelitian di dalam bentuk laporan. Dalam menjalankan aplikasi Rekarbon, user dapat melakukan sign up terlebih dahulu untuk membuat akun. Setelah itu, user dapat melakukan sign in menggunakan akun tersebut untuk mengakses fitur-fitur dari Rekarbon. Fitur yang pertama yaitu mikrososial media bernama Stories, yang dimana user dapat memposting kegiatan-kegiatan yang berdampak positif terhadap lingkungan melalui media foto, dan user juga dapat memilih untuk membagikan lokasi kegiatan tersebut kepada user yang lainnya. Selain itu, juga terdapat fitur lokasi yang berfungsi untuk memetakan kegiatan-kegiatan yang diposting oleh pengguna aplikasi Rekarbon, sehingga dapat terbentuk kolaborasi antara satu user dengan yang lainnya di lokasi yang berdekatan.
Selanjutnya yaitu fitur komunitas yang berfungsi untuk mempermudah kolaborasi antar user untuk melakukan kegiatan peduli lingkungan. Di halaman komunitas, user dapat memulai sebuah topik diskusi atau mengikuti diskusi yang sudah ada. Selain itu, user juga dapat berpartisipasi terhadap kegiatan atau event peduli lingkungan yang diadakan oleh komunitas tersebut. Kemudian yaitu kalkulator karbon untuk menghitung jumlah jejak karbon yang dihasilkan user per harinya dengan cara menekan tombol tambah aktivitas, kemudian memilih jenis aktivitas dan memasukkan detail dari aktivitas yang dipilih. Selain itu, user juga dapat melihat total jejak karbon dan histori jejak karbon per hari, per bulan, dan per tahunnya. Selanjutnya, fitur education yang terdiri dari artikel, news, dan video. Di dalam artikel, memuat materi-materi pembelajaran PLH secara teoritis yang terkait dengan jejak karbon, perubahan iklim, ataupun isu-isu lingkungan lainnya. Kemudian di dalam video, terdapat konten pembelajaran dalam bentuk video yang berisikan materi-materi pembelajaran praktik yang dapat membantu user dalam mengimplementasikan ilmunya secara langsung terhadap lingkungan. Untuk pembuatan konten dari fitur education ini, kami menggunakan silabus atau kurikulum PLH di Indonesia sebagai referensi materinya. Yang terakhir yaitu fitur gamifikasi pendidikan bernama Challenge, yang bertujuan untuk membantu user dalam mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari menjadi pembelajaran berbasis aktivitas nyata yang dikemas dengan hal-hal yang menyenangkan dengan melakukan berbagai tas harian dan tantangan serta akan mendapatkan reward setelah menyelesaikannya berupa badge dan XP yang dapat digunakan untuk menaikkan ranking untuk bersaing dengan user yang lainnya. Setelah melakukan pengembangan aplikasi, selanjutnya kami melakukan pengujian pada user, yaitu dengan menyebarkan survei kepada pengguna. Dalam pengujian ini, kami menyebutnya sebagai post survey, sebuah pengumpulan data terkait fungsionalitas aplikasi kami, apakah sudah berfungsi dengan baik dan dapat bermanfaat untuk para pengguna. Selain itu, dalam pengujian ini telah menghasilkan hasil sebagai berikut. Sehingga berdasarkan hasil survei tersebut, maka aplikasi kami dapat berfungsi dan memerlukan beberapa evaluasi terkait pengembangan. Selain itu, aplikasi ini juga telah digunakan oleh siswa SMA dalam mengimplementasikan hasil pembelajaran dalam kelas dengan proyek nyata yang akan berdampak langsung terhadap lingkungan. Menurut saya, aplikasi Rekarbon itu sangat cocok bagi pelajar dalam belajar tentang lingkungan hidup. Karena fiturnya bagus, artikelnya ada, gamifikasinya juga ada, dan saya lebih semangat dalam menggunakannya. Kesimpulan dari pengembangan aplikasi ini bahwa Rekarbon adalah aplikasi berbasis Android yang bertujuan untuk memantau dan mengurangi jejak karbon yang dihasilkan oleh aktivitas pengguna atau masyarakat. Dengan menggunakan aplikasi ini, diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan penerapan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, future direction adalah tindakan yang akan kami lakukan selanjutnya dalam pengembangan Rekarbon yang kami membagi hal ini menjadi 4 bagian, yaitu pada tahun pertama, kami melakukan pengembangan aplikasi dan sekaligus melakukan pengujian dan evaluasi pada aplikasi yang sudah dibuat. Setelah itu, pada tahun yang sama, juga kami akan mengeluarkan produk ke pasaran melalui di Play Store atau sejenisnya. Setelah itu, kami mulai memasarkan kepada berbagai target mitra kami seperti sekolah, NGO yang bergerak di bidang lingkungan, dan lain sebagainya. Setelah Rekarbon sudah berjalan sesuai rencana, maka di tahun kedua kami akan berfokus pada pengembangan komunitas yang terdapat di aplikasi Rekarbon dengan menciptakan berbagai event, fitur, dan campaign lainnya yang mendukung komunitas di setiap daerah. Selanjutnya, jika komunitas dengan Rekarbon sebagai aplikasi sudah mulai terbentuk, maka kami sudah dapat menjalankan rencana bisnis model yang kami telah rencanakan seperti mengumpulkan dana untuk setiap komunitas yang mengkampanyekan aksi lingkungan dan lain sebagainya, dan sebagai tim juga menghasilkan revenue. Selain itu, pada tahun berikutnya, kami melakukan ekspansi untuk beberapa kota atau bahkan negara yang berbeda jika setiap aplikasi bisa dijalankan dengan baik. Reduce your carbon footprint, save your future.